yang mobil ngalangkung. Petugasnya bagian taman itu sebenarnya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lestari. Nah, kita ambil ini kebetulan di rest area 88 ya, kita ambil contoh bagaimana cara membuat taman ya, yang praktis. Nah, ini tentu saja ini mohon izin kepada suhu-suhu taman nih yang kita lihat di sini, kiat-kiat untuk membuat taman nih kita lihat. Yang paling urgent untuk sebuah taman biasanya yang ini untuk grassroot ya, tanaman rumput. Nah, seperti ini contohnya rumput gajah. Jadi ada tanaman penutup di antara mayoritas areal, yaitu ini, nah rumput gitu. Cuma kalau secara lingkungan perlu diketahui kalau rumput gajah ini mudah sekali atau rentan terhadap musim kemarau apabila ini terlalu full paparan sinar, sehingga ini boros air gitu. Jadi untuk sekolah adiwiyata itu sebaiknya dihindari, bisa diganti dengan rumput-rumput yang lain gitu. Tapi jelas kalau taman itu taman yang ideal itu ada grassrootnya, yaitu rumput. Kemudian itu yang pokok ya dari sebuah taman, sebab kalau areal ada tanaman tidak ada rumput penutup maksudnya, yaitu jadilah kebun gitu. Nah, ini yang kedua itu biasanya ada titik-titik yang ditentukan menjadi as gitu. Contohnya ini, as belakang itu disesuaikan dengan tidak menghalangi bangunan, apalagi ada nama misalnya toilet gratis gitu, atau mungkin sanggar apa misalnya. Nah, maka ini ada as yang tidak begitu tinggi. Nah, ini misalnya karet Filipina. Nah, sini as 1, as 2 kemudian as itu biasanya diikuti dengan tanaman yang lebih pendek dari situ. Kemudian di sini ada as yang alami, kayaknya as yang sudah ada, jadi ini tidak dibuat desain langsung tapi mengikuti apa yang ada. As yang sudah ada, yuk pohon yang tinggi nih, jadi diikuti sehingga as di sini agak tidak beraturan. Jadi kalau di sekolah bisa mengikuti pohon-pohon pelindung yang sudah ada. Dan fungsi pohon pelindung ini bukan maksudnya bukan untuk manusia saja, peneduh, perindah, tapi juga ini untuk peneduh tanaman yang di bawahnya. Terutama di sini contoh misalnya ini tanaman ada grouping paku-pakuan. Ini perlu pelindung dari paparan sinar, philodendron sini. Nah, ini philodendron misalnya, yang ini philodendron yaitu centong, philodendron centong disebut. Nah, ini yang pemanis juga ini. Kemudian ini juga philodendron centong. Nah, ini. Nah, terus yang berikutnya itu prinsip dari taman juga itu ada grouping. Nah, contoh ini. Jadi ada kelompok, dibuat kelompok berkumpul. Contohnya ini yaitu tanaman paku ini, paku sisir. Nah, ini tanaman paku sisir ini. Kemudian itu grouping philodendron centong. Kalau ini nah suka dijadikan tanaman yang lebih besar seperti ini, menyendiri atau menjadi atau medium as. Nah, ini giant. Nah, jadi dari kelompok ganas-ganasan atau bromelia. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada philodendron dari sirih gading. Nah, dari sirih gading biasanya biasanya ke pohon pengiring atau pelengkap untuk tanaman yang menjadi asnya gitu, seperti itu. Di sana ada Cattleya. Oh iya, nah ini grouping Cattleya. Dan ini tanaman hias berikut juga tanaman obat sebenarnya, ini Camuning, grouping Camuning sebagai pembatas. Nah, ini kembali lagi yaitu aja ini penyimbang simetris antara ini dan sebelah sana.
yaitu grouping philodendron centong gitu. Nah ini disimetriskan nih, satu di sana kalau ini ya giant, satu lagi di sini. Tidak selalu harus begini, tapi yang penting saat diulangi untuk sebuah taman, ikuti kontur yang ada, spot yang ada. Yang penting ada rumput. Kemudian kalau punya batuan, menambah mempercantik itu berbagai ukuran batuan dan berbagai warna batuan seperti itu. Nah ini kira-kira seperti itu, hal-hal yang ini harus dicoba untuk harus coba. Dan di sekolah di Wiata, taman itu tidak selalu yang mahal ya. Sebagai contoh nah, ini contoh dari aglonema yang paling murah gitu kan. Kalau ditata itu ternyata menjadi sangat bagus kalau di tangan orang yang ahli gitu. Dan prinsip taman itu yaitu kita mengelompokkan gitu. Jadi yang mengelompokkan dan kemudian tiap kelompok dipisahkan dengan warna yang kontras, yang berbeda. Nah, contoh di situ ada warna lebih gelap, di sini ada warna lebih terang gitu. Misalnya ada grouping yang di sini tidak ada ya, ini kebanyakan unsur hijau dan agak kuning. Unsur hijau ini. Jadi tidak ada yang warna merah dan yang kuning kayak tanamannya atau bunganya gitu. Ini tanaman yang agak kekuningan saja. Tapi pada prinsipnya itu memisahkan warna tanaman itu secara grouping dengan warna satu sama lain yang kontras. Kalau baju mah istilahnya bertabrakan, nah, seperti ini. Jadi kalau ada warna gelap, hijau lebih gelap, nah di sini lebih terang. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyaksikan konten ini. Tetap menanam dan terus menanam. Semangat untuk terus menjakatkan, menginfakkan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, alam jaga kita.